Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak semangat kita awali untuk kedua kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ahli baiti ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'an bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa thumma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi kitabul hadits idza mata al-insan inqata amalu illa min thalathin sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alna min ahli al-'ilmi wal funun waj'alna udawana wa rizqana wa man habba wa hubba 'ala muqarribina ila hubbika ya mujib as-sa'ilin habbib ilayna kama habbabta 'ala kulli shay'in ya mujib as-sa'ilin ya rabbal 'alamin. Amma ba'du, sahibul bait yang dimuliakan Allah, anak haji dan kakak Oji dan POJ di Pernaun POJ Sudi Oji rahimahullah. Kemudian juga muliakan para alumni abituran dari pesantren Mustafawiyah di bagian juga oleh Halil Jannah, terima khusus kepada Ustaz Ismail dan kepada dokumen foto ada nggak kameramen Adinda Abi Haikal. Semoga Allah Ta'ala muliakan kita semua. Amin. Kita panjatkan alhamdulillah kepada Allah dengan izin Allah juga kita bertemu di majlis yang sangat mulia ini. Tanpa henti dan tidak akan biasa kita panjatkan dan kita panjatkan seindah ungkapan dan tidak ada yang mampu mengalahkan ucapan alhamdulillah sebagai tanda syukur kita. Kita masih diberikan kesehatan, kesempatan dan juga dipanggil, disentuh dengan kita ya inayah Allah hingga kita berkumpul di majlis yang penuh dengan barakah ini. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sallam. Baik, kita lanjutkan ta'lim kita hadis 127. Bismillahirrahmanirrahim. Idza matal insanu inqata 'amaluhu illa min thalath. Ketika manusia meninggal dunia, maka secara otomatis terputuslah seluruh amalnya kecuali 3 perkara. Ketika manusia meninggal dunia, maka secara otomatis terputuslah seluruh amalnya kecuali 3 perkara. 1. Shadaqatun jariyah, waqaf shadaqatun jariyah. Yang kedua, wa ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang dimanfaatkan, atau ilmu yang pernah diajarkan kemudian dimanfaatkan. Yang ketiga, waladin salihin yad'u lahu, yaitu anak yang saleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Baik, saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah, hadis ini adalah merupakan hadis yang sudah santar di kalangan kita, sering menjadi hadis langganan dari para kiai, para muadzin ketika menyampaikan dakwah ataupun ceramah. Yang tentunya hadis yang tidak akan pernah usang sebagai panduan kepada kita, bahwa apapun yang kita miliki dalam kehidupan pada saat kita meninggalkan dunia maka semua akan terputus secara otomatis kecuali 3 kata baginda Rasulullah SAW. Artinya bagaimana? Meskipun jasadnya sudah meninggal, namun yang 3 ini tetap aktif, tetap online, yang tidak akan pernah terputus dari orang yang meninggalkan 3 barang sakti ataupun 3 wasiat ini, atau 3 peninggalan ini, ataupun 3 kenangan ini. Kenangan pertama ataupun kebaikan pertama kata Nabi adalah sedekah jariyatin, yaitu harta yang kita miliki kemudian kita wakafkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menafsirkan hadis ini dengan wakaf. Kenapa? Karena wakaf itu terhenti, tidak akan pernah habis sampai kapanpun. Karena tidak pernah habis maka jariyah, tetap mengalir pahalanya. Beda hal kalau makanan kita sedekahkan konsumtif, dikonsumsi maka akan habis. Pakaian kita sedekahkan, anggaplah pakaiannya yang yang sudah tidak layak pakai atau mungkin dipakai cuma setahun 2 tahun, itu juga termasuk konsumtif, maka itu juga bakal habis. Atau mungkin apapun yang bentuknya dalam jangka singkat bisa dihabiskan, itu bukan termasuk sedekah jariyah. Tapi yang dimaksud sedekah jariyah adalah benda kekal ataupun abadi yang kemudian kita wakafkan di jalan Allah, yang tidak akan pernah habis secara fisik ataupun bendanya. Maka selama itu dimanfaatkan, selama itu difungsikan, maka akan tetap menjadi pahala yang setiap saat mengalir kepada setiap orang yang telah meninggalkan kebaikan ini. Makanya Nabi berpesan kepada kita bahwa al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. Harta dan anak adalah merupakan perhiasan dunia. Apa itu perhiasan dunia? Jadikan dia perhiasan kalaupun dunia telah kita tinggalkan, di mana hartanya menjadi cikal bakal belanja setelah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Buya Hamka menjelaskan harta yang kita miliki dibagi kepada 3.
Apa yang kita makan besok akan menjadi najis. Apa yang kita tinggalkan besok menjadi pusaka. Apa yang dititipkan di jalan Allah maka besok akan menjadi investasi kita. Maka berusahalah. Adapun harta kita sekecil apapun dia, maka belanjakan di jalan Allah. Jika perlu, wakafkanlah itu harta supaya menjadi tabungan setelah kita meninggalkan dunia dan fana. Maka oleh demikian, Nabi tidak pernah menyimpan hartanya. Abu Bakar As-Siddiq dalam sejarah dikatakan, ketika beliau meninggal dunia, maka baju yang digantungkan atau dipakaikan beliau tergantung di rumahnya, diambil oleh anaknya, maka yang terjatuh cuma 2 koin. 2 koin, artinya 2 logam kan, 2 efek, 2 koin, dinar ataupun dirham. Sehebat Abu Bakar Siddiq, seorang presiden yang termasuk sebelum ia sumbangkan hartanya orang terkaya di kota Makkah, tapi seorang pimpinan ataupun khalifah yang pertama menggantikan Nabi, dia meninggalkan harta cuma 2 koin saja kepada anak-anaknya. Apa itu artinya? Maka sampaikanlah apa yang dikatakan Imam Syafi'i dalam manaqibnya, jadikanlah harta di tangan Anda, jadikan Allah di hati Anda, jadikan kematian berada di depan mata Anda. Kalau harta di tangan, hati Allah di hati, maka Allah akan mengatur seluruh harta. Tapi kalau terjadi hukum timbal balik, harta di hati sementara Allah di tangan, maka harta akan berat Anda dimakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata kuncinya adalah, passwordnya adalah, jadikan Allah mengatur apapun yang kita miliki, dan ingatlah apapun yang kita miliki, kontraknya adalah kontrak pinjaman yang jika bakal kita tinggalkan bukan selamanya, tapi akan ditagih oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya harta kita itu dalam hadis dikatakan adalah mas'uliyatul mustantiqatun. Apa itu mas'uliyah? Dipertanggungjawabkan. Apa itu mustantiqatun? Bicara di hadapan Allah. Contoh, peci yang kita sumbangkan kepada orang, kelak pecinya akan bicara, saya dulu sumbangkan, akhirnya saya dibawa sholat. Maka ketika harta itu kita sumbangkan, harta ini akan mengadu kepada Allah, dan dia akan berjanji, Tuhanku, ini sang pemilik aku atau yang memilikiku telah memberikan atau telah menyumbangkan di jalanmu, maka tambahkan rezeki dia, banyakkan nikmat kepada dia, sebagaimana kau janjikan dalam ayatmu, mathalil ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha'u wallahu wasi'un 'alim. Seumpama satu yang kita sedekahkan menjadi 7, setiap satu adalah 100, maka 1 kali 7 sama dengan 700 kali lipat ganda. Tapi mesti percaya, kalau tidak kontan maka besok. Apalagi dikatakan oleh Syekh Maksum Jauhari, ini dari Jawa ini mengatakan, ada 2 orang sakti dalam kehidupan Anda, yang kalau Anda menjaga dia dan menjaga perasaan dia, maka hidup Anda akan penuh bangga. Pertama orang sakti itu adalah orang tua. Yang kedua orang sakti adalah guru Anda. Memberi kepada orang tua 700 kali lipat ganda, memberi kepada guru 700 kali lipat ganda. Maka lihat sandal gurunya, layakkah dipakai ataukah tidak. Lihatlah pecinya, mustikah diganti apa tidak. Apapun, bukan harus saya, pandang juga guru Anda yang di bawah. Karena kalau yang saya boleh-boleh juga, cuma lebih boleh yang di bawah, itu maksudnya. Ini yang paling bertuan. Makanya para sahabat Nabi sering mereka membuktikan ayat ini, ya kan, termasuk bisnismen yaitu seorang Utsman bin Affan. Utsman bin Affan sampai sekarang perkebunan korma beliau masih berfungsi ataupun masih berkembang, hingga tabungan beliau, rekeningnya masih aktif di Bank Ar-Rajhi di Arab Saudi maksudnya, dan hotel beliau namanya adalah Ramada, diambil atau dibangun ataupun diinvestasikan dari kebun korma yang ditinggalkan oleh beliau namanya Mazra'ah Bi'r Utsman, yang berdampingan dengan Makbar Uhud ataupun Jabal Uhud saudara muslim. Apa itu maksudnya? Karena atas nama Allah maka tetap Allah Ta'ala abadikan. Ada lagi satu, siapa yang paling kaya sahabat Nabi, termasuk Abu Sa'id Al-Khudri, Abi Darda atau hebatnya Salman Al-Faris, ya kan? Hebatnya Salman Al-Faris yang ketika Abu Darda menemani beliau untuk mempersunting seorang wanita solehah di kota Madinah, akhirnya kemudian dibawa. Apa kata putri, apa kata si ibu ataupun calon mertuanya? Kalau Salman yang melamar maka masih difikirkan, tapi kalau Abu Darda yang melamar hari ini juga akan kita iakan. Padahal nama cuma nama Abu Darda on. Karena Abu Salman itu adalah pendatang. Akhirnya apa kata Salman kepada sahabatnya? Bukan bakar-bakar tanaman, Homas wali majikahina, buat mahal tanggung jadi mahal. Kan dari hebatnya mana itu saudara ini. Makanya saudara muslimin, harta itu semakin diberi akan semakin banyak, bukan semakin sedikit. Tapi terkadang lupa kita bahasa harta online di tubuh kita, nekitipkon kita akan kita punah hingga sore terkikit nama Allah. Makanya perlu perbanyaklah sedekah jariah Anda, termasuk sedekah jariah.
Kalau kita sedikit terbayang perjalanan dari kota Mekah menuju Arafah, Musdalifah, Mina, tidak? Di sana ada bendungan namanya Bendungan Siti Zubaidah. Nggak tahu apa juga? Iya, ya, Siti Zubaidah kan, yang ada di pinggiran bukit yang melintang dari Musdalifah, Mina, Musdalifah sampai ke Arafah. Itu irigasi yang dialirkan dari negeri Taif. Bayangkan, jauhnya ratusan kilo. Siapa Siti Zubaidah itu? Istrinya Harun al-Rashid. Yang dia katakan kepada suaminya, berikan harta untukmu, aku akan membangun untuk meringankan beban orang-orang haji karena di sana susah ditemukan air. Maka dibangunlah bendungan sejauh ratusan kilo dari harta yang dimiliki oleh Siti Zubaidah. Makanya bendungan itu dinamakan dengan Ain Zubaidah. Kenapa? Dia akan tetap mengalir pahalanya kepada Zubaidah karena air itu tidak akan pernah habis dan benda ataupun fisik yang dibangunkan masih tetap berada di sana. Makanya kata Imam As-Suyuti, kalau dalam hadis ada 3 yang akan memberikan manfaat setelah kita mati, tapi dalam ungkapan beliau ada 10 perkara, termasuk membangun rumah yatim, termasuk membangun rumah tahfidz, termasuk menyumbangkan Al-Quran, termasuk menyiapkan sumur untuk tempat mandi, termasuk menyiapkan rumah singgah untuk para orang-orang yang musafir, termasuk membangun jalan menuju masjid, termasuk membuka pengairan menuju sawah orang lain. Semua itu akan menjadi tetesan-tetesan pahala sepanjang benda itu diwakafkan oleh sang pemiliknya. Maka siapkan harta kita, bulan sampai meninggal kita sadar tidak turun ngarung kita tinggalkan. Sodakoh dia, wakaf dia indah dong. Kemudian yang kedua, ilmunya ngadong, kemudian anak masoleh ngadong. Makanya mumpung nurul ilmi membuka jatah untuk beli ataupun pembebasan tanah yang berada di sebelahnya untuk pembangunan musola dan kemudian pengembangan pondok. Siapa tahu di antara kita ada yang mau nyumbang, mengambil 1 meter boleh, 1 meter boleh, 1 meternya 900, kalau ambil sama yang 4,5, ya kan? Dibolehkan. Kenapa? Karena itu cikal bakal menjadi sesuatu yang jariyatun li sahibihi, mengalir kepada pemilik zakat atau pemilik wakaf di saudara kaum muslimin. Baik, yang kedua, aw ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Ilmu itu ada 2. Ada ilmu Allah ajarkan kepada kita tidak memberi manfaat kepada orang lain, cuma memberi manfaat kepada kita. Maka kenapa itu? Karena tidak diajarkan ilmunya, cuma diamalkan untuk pribadi. Tapi kalau mau ilmu itu berkembang terus, maka ajarkan ilmu itu, karena man 'allama al-ilma, ya kan, warasahu Allahu lahu ilma ma lam ya'lam. Siapa yang mengajarkan ilmu, Allah wariskan kepada dia ilmu yang belum diketahui. Wa 'allamnahu min ladunna ilma yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa may yadhakkaru illa ulul albab. Setiap orang Allah Ta'ala kasihkan hikmah. Ketika Allah titipkan hikmah ke dalam hati seseorang, maka tidak akan pernah disesatkan. Hikmah itu berasal daripada ilmu, saudara kaum muslimin. Makanya Habib Zain bin Subaid mengajarkan satu doa, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ya kan? Makanya Rasulullah termasuk doa jam'ul qawamil, doa yang tidak pernah ditinggalkan oleh beliau. Allahumma inni a'udzubika min 'ilmin la yanfa', ya kan? Wa min qalbin la yakhsha, wa min du'ain la yurfa, ya kan? Min du'a wa min du'ain la yustajab, atau boleh wa min amalin la yurfa wa min du'ain la yustajab. Ya Allah, lindungilah aku. Sehebat Nabi tak bang tidak, tapi dengan tawaduknya mengajarkan kepada umatnya 4 perkara yang cikal bakal musibah dalam kehidupan umatnya. Pertama, ya Allah, lindungilah aku min qalbin la yakhsha, dari hati yang tidak pernah khusyuk dalam salat. Wa min ilmin la yanfa, ilmu yang diajarkan olehmu ya Allah tapi tidak bermanfaat kepada orang lain, ya kan? Kemudian wa min amalin la yurfa, amal yang kita laksanakan tidak terangkat ke langit. Indah cuma bang ianggap ibadah ni kan? Wa min du'ain la yustajab, doamu tidak pernah diijabah oleh Allah. Musibah terbesar. Makanya Nabi tidak pernah meninggalkan doa ini. Sehebat Nabi mendoakan doa seperti ini, lalu bagaimana dengan kita yang tidak hebat tadi dan doa? Bagaimana dengan kita yang tidak punya ilmu, saudara kaum muslimin? Maka amalkan doa ini. Namanya kalau dalam hadis doa ini adalah yaitu doa qillatul mabani wa ta'zimul ma'ani, sedikit ungkapannya namun luas kandungan maknanya. Termasuk doa jam'ul qawamil sebagaimana dijelaskan dalam hadis, disimpulkan dalam kitab Maslakul Akhyar yang dikarang oleh Mufti Batawi, yang perlu kita jadikan sebagai rujukan dan amalan kita. Makanya saudara kaum muslimin, minta kepada Allah supaya Allah mengajarkan ilmu kepada kita, kemudian ilmu itu kita ajarkan akhirnya bermanfaat kepada orang lain. Sekecil saja beda. Kalau persoalan sembahyang maah, jalaki memuridmu mentina. Kalau ia mengembangkan ilmu padahal ilmu merjakal mah tidak dibatasi dengan ilmu yang mesti bentuk na maksud na kona ilmu agama kan. Terkadang ilmu dunia bisa berubah menjadi ilmu akhirat. Soalnya namangan deh.
Namangan martabak no kerajaan bre, temar pahalo ita. Kan? Aso. Sebab niatnya adalah untuk menguatkan diri dalam beribadah kepada Allah. Betul. Dalam matan Zubat dikatakan kan wa khussa fil mubah fi istiwa'i wa tarku wal fi'lu 'ala as-sawa'i. Lakin idza nawa bi aqlihi al-quwa bi ta'atillah 'ala ma qad nawa. Dia melakukan hal yang mubah tapi karena doanya adalah untuk kuat ibadah kepada Allah, maka itu dianggap amalan sunnah untuk anda. Kamar badmin do maksud sembahyang do sepanjang anda berbadmin dihitung nafas anda sebagai tasbih. Namar gordang do maksud menghibur kana si unsur haram. Sepanjang anda capek margordang, maka gerak anda dianggap sebagai zikir kepada Allah. Senjatain orang. Penting pada dengan niatul mukmin afdalu min amali. Niatnya orang beriman lebih afdal daripada amalnya, daripada amal mukmin yang tidak berniat tapi melakukan sesuatu. Tadi betul. Jadi mustion padengan niat, padengan hati-hati. Jelas. Baik, kemudian selanjutnya adalah wa waladin shalihin yad'u lahu, anak yang saleh yang mendoakan. Inilah dalil Muhammadiyah yang mengatakan bahwa yang sampai doa kepada orang yang meninggal cuma doa anakan. Ya kan? Mana asing dengan sampai niat. Boleh, kita bolehkan saja. Cuma kita membahas waladin shalihin yad'u lahu rubbama akhuka ma waladat ummuka. Terkadang saudaramu tidak dilahirkan oleh ibumu, terkadang anakmu tidak lahir dari kandunganmu. Betul. Terkadang orang lain lebih dor menduah koni pada anak di babak. Maka kebaikan yang kita tinggalkan karena hasil tarbiyah yang anda didikan kepada seseorang, agar dia menganggap anda punya jasa, dia doakan anda setiap detik akan mengalir pahalanya kepada anda saudara muslim. Ini seperti bok dongan. Ada dongan tahu lah bang boon bang ha ngurung dapat jadi di ente on langkan jalan-jalan dot menyembayangkan kita on pasti deh. Mau meninggal si fudan ni ngocor bukan daduhud yang gua jalan insyaallah kan jangan setengah jalan tuh. Ini seperti bahas dengan kebaikan. Baik, hadis ini adalah hadis Nabi Asmi Negeri. Doa pendoa dia mendoakan. Apa itu batu Tuhan sering Tuhan betul kan? Allahumma ja'alni min ahli sadaqatin jariyah wa ja'alni min ahli ilmin yuntafa'u bihi wa ja'alni min ahli atau min sahibi waladin yad'u lahu. Ini doa Rasul. Ya Allah, jadikan aku dari ahli orang yang meninggalkan wakaf, dari ahli ilmu yang mengajarkan dan bermanfaat, dari seseorang yang memiliki anak yang soleh, yang senantiasa mendoakan bagi saya. Makbul insyaallah. Baik, lanjut 129. Idza nazala karbun aw jahdun aw bala'un. Ketika kalian ditimpa karbun, kesulitan, aw jahdun, deh, kepayahan, au bala'un, bencana, faqulu, maka bacalah Allahu Rabbuna la syarikalah, Allahu Rabbuna la syarikalah, maka bacalah Allahu Rabbuna la syarikalah, Allahu Rabbuna la syarikalah. Allah Tuhan kami, Tuhan kita, tidak ada sekutu baginya. Allah Tuhan kami atau Tuhan kita tidak ada sekutu baginya. Kita ulangi, idza nazala, ketika kalian ditimpa oleh karbun, kesulitan, au jahdun, atau kepayahan, faqulu, maka bacakanlah Allahu Rabbuna la syarikalah, Allahu Rabbuna la syarikalah, Allahu Rabbuna la syarikalah. Baik, pertama yang mesti kita sampaikan adalah ada seorang tabi'in yang bernama Ka'ab al-Ahbar. Dia sudah dibilang dia, Pak. Banyak petikan dia dalam kitab Daqaiqul Akhbar. Siapakah dia ini Ka'ab al-Ahbar? Ka'ab ini adalah seorang ulama atau seorang Yahudi yang menguasai seluruh isi kitab-kitab samawi. Kemudian Ka'ab Ahbar ini masuk di zaman Umar bin Khattab ke dalam agama Islam. Di zaman Umar masuk Islam ini apakah perkataan beliau yang terkenal banyak? Termasuk kata beliau adalah, amalan anda supaya aman daripada bala'un wa karbun wa fitnatin minasyaitan. Aman daripada fitnah setan, aman daripada bencana, aman daripada malapetaka, maka mesti anda memiliki 3 benteng. Pertama, dia masjidun hisnun. Masjid itu adalah benteng. Yang kedua, zikrun hisnun. Zikr itu adalah benteng. La siyama la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim.
Terkhusus kalau Anda baca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dalam hadis, kalau Anda amalkan la haula wala quwata 100 kali ketika pagi, maka Allah amankan Anda tidak ditimpa masalah sampai sore hari insyaallah. Baca lagi insyaallah haula wala quwata illa billah, maka Allah amankan Anda sampai pagi hari. Sebagian mengatakan kalau diamalkan pagi, Allah jamin nikmat Allah berlipat ganda di hari itu buat Anda. Kemudian kalau diamalkan di malam hari, Allah jaga insyaallah sampai pagi. Maka zikrun hisnun la siyama la haula wala quwata illa billahil aliyil azim 100 kali ba'da subuh wa ba'da asar. Selanjutnya apa tuh? Wal auradu hisnun. Wirid Anda itu adalah juga, ataupun qiraatul Quran hisnun, baca Quran itu adalah juga benteng buat Anda. Berarti pertama adalah zikir hisnun, kemudian masjidun hisnun, ketiga qiraatul Quran hisnun. Masuk masjid itu benteng. Zikir kepada Allah itu benteng. Kemudian yang ketiga adalah qiraatul Quran itu benteng. Dadang sudah mengambil Quran. Kan? Lengkap sudah. Soal dia. Ulang darbaroon baca surah Ad-Dukhan papahan. Git kayo amalkan surah Waqiah. Git aman sen siksa kubur amalkan dua surah. Kalau tidak as-sajadah surah Al-Muluk, ya kan? Perlu membalin syafaat, artinya kita bisa kasih syafaat kepada anak-anak kita atau cucu-cucu kita. Ketika manusia tidak peduli kepada saudaranya, yakni akhillah, yakni mereka itu akhillau adun ba'dhum ala ba'din, itu kendai akan bermusuhan manusia satu sama lain, kan? Ayah tidak peduli kepada anak, anak tidak peduli kepada ayah, semua tidak ada yang peduli, melainkan pandokan di Abdul Hasan As-Sadzili, Anda mengamalkan surah Al-Kautsar 8 kali sebelum tidur, maka Anda berhak memberikan syafaat kepada para anak-anak dan cucu. Baca mah. Ngapa git modem guru lagi mengecek-ecek depe dung baca mengecek-ecek ko home sampai menjogok pe home. Dan jelas temamar niat ko git modem. Bacakan At-Takatsur 8 kali sebelum tidur. Dan lengkap sudah. Lagi sendiri depe kan, lagi diajarkan Allah ilmu laduni. Contoh ya kan, baca surah Ar-Rahman alam Al-Qur'an. Nah jelas sudah. Surah Kang ATT-mu bisa menerima apapun, bacakan surah Alam Nashrah karena itu mengkaji tentang lapangnya dada Muhammad SAW. Kan jelas sudah kan. Bandel anak bacakan tuh Indorania Alam Nashrah. Tambah inna anzalnahu fi lailatul qadar 3 kali, melengkap sudah di Quran. Makanya jelas apa yang dikatakan Ka'bul Ahbar, qiraatul Quran hisnun, baca Quran adalah benteng. Kan masuk ke bawah sebanyak jihim. Nah, kalau dulu baca Al-Quran sendiri bila ini, kan? Oh, mampu tidak ajian ni. Nangkang jihim kalau cerita. Nah, sudah mentuhan kan? Yang ngebenku Al-Quran itu dan patut iya. Makanya perlu apa nih amalan yang mesti bacaan Quran yang tidak pernah kita tinggalkan. Salah satunya, auna rutin kona bang, mudah-mudahan insyaallah surah Al-Muluk setiap rutin kona. Ngantar baca aujuk sambil bermotor. Kona yakin, baik sudah deh Allah. Sudah karena yang baca surah Al-Muluk insyaallah maka dia aman daripada siksa kubur. Meninggal malam Jumat aman siksa kubur. Ini adalah pertanyaan mana Pak? Baca surah As-Sajadah aman, As-Siddiqin aman, As-Salihin aman, Asyuhada aman, para anbiya aman kan? Yang meninggal melahirkan aman, meninggal ona tinggal mati lonya aman, harpe. Meninggal terbakar aman, meninggal maghruk mayuk aman, harpe. Meninggal kecelakaan aman. Menjadi beliau, naudzubillah meninggal satu ngatos. Orang ya begini kan? Ima seperti zikrun hisnun. Zikir itu adalah benteng buat Anda. Jadi pada di Ka'bul Ahbar satu ya kan al-husun ada 3 yang merupakan benteng Anda. Satu masjidul hisnun. Surah Nabi man dakhala masjidan fahu amin. Siapa yang masuk masjid aman, dia Pak. Yang kedua adalah wadzikru hisnun la siyama la haula wala quwwata illa billah. Zikir itu adalah benteng kedua. Yang ketiga qiraatul Quran hisnun. Baca Quran adalah hisnun. Ada satu surah dalam hadis ataupun dalam tafsir Nurul Thaqalain yang kalau dibacakan dia adalah surah yang paling ditakuti oleh jin dan syaitan. Dan rumah yang dibacakan satu surah ini, rumahnya tidak akan pernah bisa dimasuki oleh jin dan orang-orang jahat, bahkan santet orang lain. Manakah dia? Suratul Baqarah. Kan? Karena di sana ada ayat yang merupakan tiang daripada arah. Akhir Suratul Baqarah lillahi samawati. Namanya Suratul Baqarah, Tajul Quran. Surah Al-Baqarah itu adalah mahkota Al-Quran. Rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah, maka jin dan kejahatan akan lari tunggang langgang dari rumah itu, bahkan larinya terkencing-kencing. Nah, lebih-lebih abang kita pangaran tu di tahun ngahebat pakai anta awas, karena bisa aja kecemburuan sosial akan mengakibatkan orang buta mata, buta hati.
Dia melakukan apa yang tidak mesti dilakukan, betul Pak? Ya kan? Mesti itu manusiawi, maka perlu Anda benteng diri Anda. Anggau diberi mendokon ne awon. Ya malukon kemudian guys, dapat tanah, ngai malukon kemudian awon, dapat ini kewajiban ku mau dokon meningkat sudah. Awal soni, saya sering berantem dengan istri karena Habib Umar Al-Hafidh ayat romantis seumur hidup dengan pasangan hidup baca laqad ja'akum rasulun min anfusikum 7 kali sebelum Anda masuk kamar tidur. Amal insyaallah. Apa yang Anda inginkan semua ada di Al-Qur'an saudara kaum muslimin. Cuma hanya saja kita tidak menggali bagaimana isi kandungan Al-Qur'annya. Isa jodoh. Yang tengah punya kita baca tafsir abang kan? Ada untuk saat insyaallah. Hadis pada 120 itu. Tedor kaji umum jolo naning saja kan ulang mau ban kitab tu anak maka kaji umum on iya haun jolo kan khusuk kon tamat on kanti kita penasing sini do kaji umum jo ada on PKJ na oleh ni hadis saja do bangun na penjelasan kan na umum do saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah jadi sudia bang mandu dong di Al-Qur'an manciti pun temu do kon mari bacaan kan suratul Fatihah dicatat labang pas ko to lain kan mau do kon manciti pun musaha cuma nggak boleh setengah yakin. Untuk yakin dah panadol pada Quran ngatar kalau bebe kan berarti umam bentuk panadol isa jodoh. Jadi lengkap sudah Al-Quran ini ada dia tuh bre ada sudah kan. Biar kau selingkuh ada berumu contoh. Bacaan tiap pundak naik bacaan ya rakib itu kali. Fallahu khair hafidhun wa arhamur rahimin. Dia benar selingkuh macam-macam tahu. Berwa anggo bahasa itu karena selingkuh deh. Mulai kita tidak komandari memahami ada kan. Walaupun biasa deh kawan sekolah nih ya paling kan aman tuh lakuin yang kita kan bisa kawan sekolah kawan apa ini apa ini lulus kan nadong sudah di Al-Quran tinggal mau dipakai ataukah tidak itu adalah terserah kita ya kan maka saudara kaum muslimin ada 3 benteng kata Nabi idza nazala bikum karbun aw jahdun kalau turun ataupun ketika Allah Ta'ala timpakan kepada anda kepayahan dan kesulitan dalam berbagai apapun aw balaun atau bencana faqulu Allahu rabbuna la syarikalah maka bacakanlah zikirkanlah Allahu rabbuna la syarikalah apa itu artinya doa ucapan ungkapan yang memasrahkan diri bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan itu maunya Allah bukan maunya kita kan pasti Pak anggo jadi ucapkan sewani maka akan lahir ketenangan dalam jiwa hoda pada Tuhan subhanahu anggo hambumon nasami'na wa ata'na yang ini zikirna apa Allah mulai melakukan serat kehidupan on kan bisnis mulai bergoyang mulai tidak aman maksudnya bahwa orang sudah harga penjualan tidak seimbang zikirkan Allah rabbuna la syarikalah Allah rabbuna la syarikalah Allah rabbuna la syarikalah dalam kitab Syamsul Ma'arif Al-Kubra termasuk juga adalah kalau kita amalkan atau kita tuliskan maka insya Allah stabil ekonomi kita dia tulis nama-nama Ashabul Kahfi kemudian letakkan ataupun taruh atau tempelkan di bawah saya aman insyaallah stabil baik betul itu nggak berkesukaan baik ya jelas berarti zikir ketika dalam kesulitan Allahu rabbuna la syarikalah ini ya Allahu rabbuna la syarikalah mabaik nama mode kalau anda tidak hafal berarti anda belum kopi 129 idza nazara ahadukum ila man fuddila alaihi fil mal kalau anda melihat orang yang lebih kaya dari anda ketika anda melihat orang yang lebih kaya daripada anda ketika kamu melihat orang yang lebih kaya daripada kamu ada mobat na sulang cimburu sulang mancit boltokmu lurus obukmu ada warna mati puli iponmu ben cimburu adalah falyanzur ila man huwa asfal minhu maka pandanglah orang yang lebih miskin dari anda kan juga tidak binta sudah penyakit bang ngaruh syarah pun binta dah urusan kata Nabi ketika anda di luar kemudian anda melihat seorang perempuan anda tak jabat yaitu yang membuat anda heran karena kecantikannya atau mungkin karena bodinya sangat aduhai menguning minta pulanglah ke rumah karena apa yang dimiliki punya ulang di rumah anda cuma bungkusnya saja yang berbeda Nabi terima dong seulang dormar badai ning Nabi dan surukit bantas dat hubban ang wala zorong na maksud apa yang dibangas ulang dor dibangas aso madol tu pesulit ada boleh bosan dia istinkom saya Bisa mo pwede niya kalau saya kan dat kayo jolo keluar jolo kalau halin oban lancat aman nih kok di hari ya bang yang menolak Nabi Yesus ini apa mau juga kan
Bang. Untuk malas di panambilan ngamar berubah kan. Kalau rapi lah bumbang positif detik bang, orang beda-beda. Padahal aku juga bang nanti betul kan. Aku nazur hibban tazdad hubban. Min hajul abidin deh. Berjumpalah jarang-jarang asalkan bertambah kasih sayang. Lah pasti deh. Nah, kan? Maka seorang pahlawan ketika dia keluar rumah, maka dia lupa jalan pulang ke rumahnya. Indah benar sebelah maksudnya. Indah buru-buru yang mengamalkan sesuatu di keluarga dia, itu maksudnya. Cuma konsepnya berbeda karena bisnis kita adalah dagang, kan beda, kan? Tinggal ganti shift. Saya sampai zuhur, kau silakan tidur. Dari zuhur ente, aku yang tidur. Saya kan aman deh, potong-potong besok marah kus-kus dia lah. Nah kus-kus kalau kau berdua bisnis, ingat saja, Allah. Oh bernasib dia ini sih banteng. Oi, bernasib dia nasihat mana ambil, ibu tong kion, kan? Ini jadi Tuhan ya bang. Jadi saya pernah sampaikan, cemburu itu ada dua. Satu diharamkan, satu tidak, ya kan? Pertama, ketika kita cemburu kepada orang dan kita berkeinginan bahwa hilang apa yang dimiliki, namanya hasud. Al-hasad ta'kulu, kan? Al-hasanat kama ta'kulu nar al-hatab. Dengki itu akan menghilangkan kebaikan seperti api yang melahap daripada kayu bakar. Ada orang kaya, kemudian kita beringinan kaya, tapi Allah tidak mencabut kekayaan dia, biar sama-sama kaya. Berarti kantong orang memberatkan abang itu ya. Tidak ada isi tamanniyah, keinginan maksudnya supaya orang anjlok ekonominya, namanya gibtoh, itu dibolehkan. Jelas. Tapi dengki yang paling afdal la hasada illa fi thntain. Tidak boleh dengki kecuali pada dua perkara. Dalam kitab Adi Jamrah, pertama adalah dengki kepada orang yang berilmu, kemudian Anda cemburu, Anda menginginkan seperti dia, Anda kejar supaya bisa seperti dia, supaya Anda berilmu. Yang kedua, dengki kepada seorang yang pemilik harta, dia menyumbangkan hartanya, Anda juga pengen kaya seperti dia, supaya Anda bisa juga ikut menyumbang seperti dia. Anggoon hasud na yang jurukon nabi tahun. Aku cemburu dari abang isutan, cemburu ya bang, dor bang selesai pengajian, bagas tengah pilih pengajian kan, kenapa cemburu dia baik? Sendi nusurang bagas tasawang kalian kan di gromen dong kan, suibain pengajian. Ulang tu kena berani profesi itu pada bolan. Nah, kan? Majelis dubul, ning na. Hindi na majelis kali pun naman kan, nay jamak kon naman dubul na ibar. Majelis dubul, ning na may sika mandok dobol, kan ang wala kan nga wala mandok dobol kan, dubul ni kan. Gusto ko naman Indonesia, nga malay Andalusia ni deh. Jelas itu ya. Jadi kalau kita melihat orang yang lebih kaya daripada kita, maka pandanglah ke bawah. Sesungguhnya banyak orang yang lebih miskin daripada kita. Maka insya Allah kecemburuan tidak akan muncul. Andai pun ada cemburu, tapi tidak akan menyakitkan dalam hati kita. Nasolok Ibnu Sina, abang ada membayang penyakit nga tenang otak, nga tenang pikiran, isa jodoh. Cuma petenang-tenang, biar narindi. Ang penyakit na marmasker nga unjung. Sutruk nga unjung, hindi na orang narindi. Paten na niya, nga perlu disini. Udan sa udan nga perlu siya, mulam kolong jembatan, makan dari tong sampah. Ha? Huti ko nga humron niya, aso. Nga dong lising naman telepon, kan? Indah dong cicilan, indah dong musentong sales daro, managi, segala macam kan. Indah dong napikir kon dia. Berarti orang sakit karena pikiran, karena orang gila tidak sakit-sakit. Iya orang lain musim corona ya. Jo corona mulia deh. Ada dua alak narintik bermasker, nggak perlu deh. Ang ibu kan baru bisa tuh. Bapak makan jorok ya. Di dokter nih, ini malah makan di ayam gitu bidara nih bukan? Iya udah bujuk pepepannya ngap. Tenang, nasuruh mentong pikiran. Maka al-itmi'nan ya kan sulutain ya. Pondok di Ibnu Sina, ketenangan itu 2/3 daripada kesembuhan dari penyakit. Tenang loh, itu. Tentang ulang mapalay kalakson kalak nas tenang. Oh, kanti-tit ya. Tenang ko sih. Ning nasa Diyo. Tindong kalak. Tenang aja. Ulang mo siya tentang nama tenang. Kan? Untuk begitu suruh babiak des tenang ya abang kan? Robert Marloyong santai-santai. Ning nasa Diyo. Ngaitan dia kuy. Jadi dong tentang konsep dari tenang kan. Baik, makanya perlu agama itu insya Allah akan menenangkan kita. Terakhir, idza hamma ahadukum bil amri, masuk tentang sholat istikharah. Ketika Anda atau ketika hatimu menginginkan sesuatu, atau ketika kamu bingung menentukan pilihan,
Hamma bingung ahadukum kalian bil amri satu perkara. Jika apabila kalian bingung menentukan satu perkara, apa yang mesti dilakukan? Kan yarakon na binta sudah, seulang sakit hati mangida alak, pala sedang gelisah koon ubat na ning nabinta, sebelum mati tinggalkon na tulun lengkap sudah dah. On pa mabingung buseho ning nabinta on ubat na. Falyarka' rak'ataini, lakukan salat 2 rakaat. Warna istikharah min ghairil faridah. Tapi salat ini bukanlah salat fardu. Tidak wajib hukumnya. Thumma liyakul, kemudian baca. Ada 2 ayat na guru. Ayat na qul ya ayyuhal kafirun qul huwallahu ahad. Ima ayat na ba? Asok na ayat na qul ya ayyuhal kafirun warna suratul ikhlas ya bang. Kullu ada suratul ikhlas. Nah, pertama suratul ikhlas keesaan Allah, yang kedua suratul ikhlas tentang ketegasan tentang Allah. Suratul ikhlas ketegasan tentang Allah, namanya Al-Kafir. Sebab lakum dinukum waliyadin. Kan tegas itu kan jawab agama mu jawab agama ulang ganggu. Apa ni betul? Misudakul kilahuma min suratul ikhlas dalam tafsir. Dua-duanya suratul ikhlas deh. Cuma nama lain Al-Kafir ini suratul kafirun, tapi membahas tentang ketegasan tentang akidah dan bagaimana. 5 ayatnya. Usolli sunnatal istikharah rak'atin lagi ta'ala Allahu Akbar soalnya biasa dung selalu sesumbayang on ma'amalan on doana Allahumma ya Allah inni sesungguhnya aku astaghiruka bi'ilmika meminta pilihkan dengan ilmumu ulang au memilih ya Allah sulang salah pilih kodo ya Allah memilih ana pilihanmu akan salah wastaqdiruka bi qudratika. Aku minta pudrahmu atau aku minta kemampuan darimu dengan pudrahmu. Ada seorang sahabat yang bernama Julaibib, abang. Siapa? Julaibib. Julaibib ipar anak Madinah doon. Cuma ngadong nasab niya abang, ngai tanda umana. Ang bangsa Arab kalau tidak ada nasab tidak akan dihargai. Jadi Julaibib ini gak pernah dianggap. Tingginya ma'alesh samekor, maksudnya ada pendekan tuhan kan, nggak ada yang karena selom pokoknya benar-benar perempuan yang menatap dia tidak berkeinginan untuk menatap 2 kali. Paham? Ada untung kali ke bang Dung ide ya, manis tuh, nih ya kan, contoh kan, memang ngadong kakak berkeinginan tuh sia, bahkan sahabat yang laki-laki pun tidak ada yang menganggap dia ada. Satu saat ketika genderang perang telah berbunyi, tapi dia tidak pernah ketinggalan sholat jamaah, soleh luar biasa, tapi tidak dikenal siang keluarganya. Ngarung nasab bang. Satu waktu begitu selesai sholat Nabi bertanya, Julaibib, baik ya Rasulullah, kamu menikah, ya kan? Bapak yang mana yang mau menikahkan denganku ya Rasulullah? Laki-laki pendek dan hitam, keriting, ya kan? Kemudian nasab tak ada, uang tak ada, sip nabinta bulak nabinta. Besok ketemu lagi di masjid. Kamu gak mau nikah Julaibib ning nabinta? Laki-laki yang mana, perempuan mana yang mau bisa aku bersunting ya Rasulullah? Harta tak punya, semua tak punya, bahkan nasab tak ada. Keberadaanku juga tidak dianggap oleh sahabat yang lain bahwa aku ada nih. Seakan aku adanya antara ada dan dia dan Julaibib. Ada ayat. Dibawa sama Rasulullah ke rumah Pak RT atau kepala desa dari Ansar. Ngomong ke kepala desa, Assalamualaikum. Kedatangan saya ke sini adalah untuk melamar putri. Girang bahagia. Mereka pikir Rasul yang melamar. Mereka pikir Rasul yang cikal bakal menjadi menantu. Oh, sujud syukur. Sungguh satu kebahagiaan dan kebanggaan buat kami ya Rasulullah. Putri kami kau persunting jadi istrimu. Bukan saya yang akan menikah. Rasulullah, isa dong, onmu. Madabu, matay, benda-bendain to, apa? Kalau begitu ya Rasulullah, perlu dipertimbangkan. Karena bukan saya yang menjalani. Karena alasan nyamang naman to. Anong cocok, naruyoloon niya langsung. Untuk na miskin, naroon kan. Saya tanyakan dulu putri saya musyawarah dulu dengan ibunya. Malarap musyawarah. Mulak Rasulullah kan. Memulakkan. Sampai kapanpun tidak saya bolehkan menikah dengan Julaibib. Apa yang mau diambil dari dia? Ekonomi tak punya, uang tak punya. Secara fisik juga kurang. Ini naman kan. Nasab tak ada. Tidak akan pernah aku biarkan sampai kiamat. Ibigay burnya unsian kamar, rawul kamar. Ada apa yang terjadi? Mada hadatha ya ummi ya abah. Apa yang terjadi? Rasul datang melamar kamu untuk Julaibib. Siapa Julaibib itu?
laki-laki yang begini jelaskan semua. Siapa yang memerintahkan? Rasulullah. Kalau Rasul yang memerintahkan, pilihan beliau tidak akan pernah salah. Sejelek apapun dia, semiskin apapun dia, tolong kalian antarkan saya ke sana. Saya ingin menikah dengan Julaibib, dengan Purwan. Terpaksa diantarkan ayah dan ibunya, dinikahkan dengan Julaibib. Tidak pernah mimpi, jangankan mimpi, dalam imajinasi pun tidak pernah muncul bakal menikah Julaibib dengan perempuan tercantik dari kaum Ansar. Bayangkan, setelah seminggu dia menikah, terjadilah perang. Sebagai mengatakan perang Uhud, ya kan? Saya belum melihat daftar absen Nabuhur di perang Uhud, apakah masuk di Uhud? Ada yang tahu daftarnya. Maka kemudian marmatian sahabat abang, maaf, monang para sahabat Nabi. Kalau nggak salah perang Badar, perang Badar. Kan di sini untuk monang perang kan? Nabi bertanya, "Dumar kumpul mula, ada nggak kalian kehilangan seseorang dari saudara atau sahabat kalian?" Di kiri kamu, nggak ada ya Rasulullah. Coba kalian perhatikan, nggak ada ya Rasulullah. Perhatikan lagi, nggak ada ya Rasulullah. Baik, warung nggak lain nama mati. Tapi saya kehilangan seorang sahabatku yang sangat kucinta. Wahuwa min nafsi, dia sudah aku anggap bagian daripada diriku. Wasbuhu Julaibib min Nabinta, namanya adalah Julaibib. Kenapa kalian tidak kehilangan kepada Julaibib? Baru mereka tersadar, karena mereka selama ini tidak pernah menganggap Julaibib itu salah seorang sahabat Nabi yang sangat dicintai Nabi. Mati pi Julaibib menganggap kalian ada apa? Jadi kita binta pulang tangis Nabinta. Madang pandangan Nabinta pertama binta. Yarahku dia pandangan itu sebelah kanan. Merasa apa sahabat? Ya Rasulullah, kenapa kau arahkan pandangan ke langit sambil menangis? Ketika kau jatuhkan pandanganmu dari langit, kemudian kau tersenyum, dan kemudian kau menderah ke sebelah kanan, apa yang terjadi ya Rasul? Saya menangis ketika mimpi Julaibib Allah Ta'ala kabulkan menikah, padahal tidak ada yang suka kepada dia. Seorang perempuan tercantik di Madinah suka kepada dia atas perintah dan perintah Allah. Namun ternyata setelah seminggu menikah, dia pun meninggalkan istri cantiknya, yang cantik jelita yang jarang dipersunting oleh orang lain, yang tidak mungkin secara logika bisa menjadi Julaibib. Tapi karena cinta kepada Allah, dia tinggalkan istri tercintanya. Terus kenapa menangis ya Rasulullah setelah itu? Saya melihat para bidadari, ya kan, berlomba-lomba memegang badan Julaibib. Mereka ingin mengangkatnya ataupun menikahinya, mempersuntingnya menjadi suami. Ratusan para bidadari, ada yang memegang tangannya, ada yang memegang kakinya, ada yang memegang rambutnya, ada yang nggak kebagian memegang Julaibib. Saking mereka menginginkan Julaibib menjadi suami mereka dalam surga. Ima sutata'au min Nabinta. Kenapa diarahkan pandangan ke kanan? Ma biara ngalan wa humusun Julaibibi. Padahal Anda tidak pernah menganggap dia siapa-siapa di Nabinta. Julaibib karena patuh kepada Nabi, patuh kepada Rasul, ya kan? Akhirnya terjadilah pernikahan yang bahagia dan terangkatlah kisah daripada Julaibib. Bagaimana kisah Hamzalah, seorang sahabat Nabi yang menikah dengan perempuan tercantik namanya Jamilah. Unda Haikal Pak. Jamilah warna Bang. Menikah hari ini, bulan madu malam ini, subuhnya berangkat perang. Jabal Uhud. Tadinya beliau tidak ingin perang karena ingin menghabiskan waktu dengan istri tercinta. Tapi setelah mendengar berita bahwa gelombang pertama Muhammad kalah dengan para mujahid, terpanggil hatinya Bang. Melihat istri yang masih terkapar tidur, masih bulan madu, malam pertama. Maka dia tidak sempat. Sebagian mengatakan riwayat, dia sudah mandi dan rambutnya bersabun. Tidak sempurna mandinya. Dia berangkat meninggalkan istrinya yang sedang tidur. Perang Uhud. Ternyata, maka si Hanzalah ini pun gugur di perang Uhud. Nabi menangis melihat dia. Kenapa menangis? Seorang yang masih bulan madu demi cinta kepada Allah dan Rasul, dia tinggalkan istri tercintanya. Tapi yang paling luar biasa, Nabi tersenyum. Nabi melihat karena dia dalam keadaan junub, maka junubnya dimandikan para malaikat Allah. Coba dimandikan malaikat abang junub dia, karena dia perang masih dalam keadaan junub. Namanya Hanzalah. Ini sudah semua apa maunya Allah, itu yang terbaik buat Anda. Anda maju usahamu, mau di Tuhan deh. Itulah terbaik saat on. Jadi bukan memaksa keinginan kita kepada Allah, apapun yang Allah kasih. Memang saat ini itulah yang terbaik buat Anda. Cuma karena Anda membandingkan dengan orang yang lebih hebat dari Anda saat itu, akhirnya antum pun ikut sedih. Kenapa saya tidak sebanyak nikmat dia? Padahal nggak itu tahu itu mau di Tuhan kita. Itu cuma syukur Allah mau ngatar kamu bebe. Mau di Tuhan deh, dia ini. Nah jelas deh nggak terah bebe. Ini so ini astakhiruka, Tuhanku biar kau yang memilihnya.
Ulang ho memilih na abang, salah pilih na ho. Bayan Tuhan memilih. Ini sudah pernah minta. Ma khaba man istashara wala nadima man istakhara. Ma khaba man istakhara wala nadima man istashara. Tidak akan salah orang yang musyawarah, tidak akan salah pilih orang yang istikharah. Pasti itu. Bi'ilmika wastaqdiruka, aku menuntut kudrahmu ya Allah. Was'aluka min fadlikal azim, yang kuminta kepadamu karunia yang sangat besar. Fa innaka taqdir, kau mampu, wala aqdir, aku tak mampu. Ta'lam, kau tahu, wala alam, aku tak tahu. Wa anta alamul ghuyub, kau lah yang maha mengetahui segala yang gaib. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra, garis bawahi di amro naik, isi madokan hajatmu. Khairun li fi dini wa ma'ashi, baik untuk agamaku dan kehidupanku. Wa akibati amri, garis bawahi dan busi urusannya. Faqdurhu li wa yassirhu li, maka takdirkan ini dan mudahkan bagiku. Tsumma barik li fi, kemudian setelah kau berikan berkah ini. Ya. Nah, dalam hadis yang ada ditambah minta, wa in kunta, jika engkau tahu ya Allah, anna hadzal amra, niatmu demikian, hajatmu demikian, syarrun li fi dini, tidak baik dalam agamaku dan kehidupanku, wa akibati amri, dan akibat daripada perkaraku, fasrifhu anni, jauhkanlah dariku, wasrifni anhu, atau aku yang kau jauhkan dari dia. Waqdur li al khairah, kemudian gantilah itu gantilah takdirku dengan kebaikan. Haitsu kana tsummardi bihi, sebagaimana takdir yang kau inginkan, kemudian limpahkan aku ridhamu. Qal wa yusamma hajatahu, pada kalimat al-amru sebutkan hajatmu, maka Allah kabulkan insyaallah. Terkadang jawaban istikharahnya datang lewat mimpi, terkadang dari gerak hati atau khatir, ya kan? Terkadang dari perkataan ulama atau yang merupakan wakilnya Allah. Ada sini istikharah ini di mana terbaik. Maka itu namanya perintah istikharah. Nabi nggak mau kita salah pilih, maka mintakan kepada Allah, biar Allah yang memilih keadaan. Semoga insya Allah bermanfaat. Akhiru kalamina, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.